Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 13, Menara Percobaan. Jian Wushuang keluar dari ruang kultivasi dan melihat Tetua Hong menunggu di luar. Melihat Jian Wushuang, Tetua Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutannya. Dia merasa bahwa Jian Wushuang telah banyak berubah dalam hal kekuatannya. Jian Wushuang tidak melepaskan aura kekuatan spiritualnya secara sukarela, jadi Penatua Hong tidak dapat mengetahui kultivasinya secara pasti. Namun, dia tahu bahwa Jian Wushuang pasti telah membuat kemajuan besar di ruang kultivasi. Sepertinya Master Pavilion muda kita telah membuat langkah besar akhir-akhir ini, kata Penatua Hong sambil tersenyum. Ya. Jian Wushuang mengangguk dan bertanya, Penatua Hong, ada apa? Begini masalahnya, jawab Penatua Hong. Menara ujian telah dibuka lagi hari ini. Jika kamu ingin ikut bertarung, kamu harus mencobanya. Menara percobaan. Jian Wushuang tertarik dengan informasi ini. Menara uji coba adalah bangunan 7 lantai yang dibuat untuk menguji teknik kultivasi dan bela diri. Semakin tinggi lantainya, semakin sulit ujiannya. Biasanya ditutup, kecuali sebulan sebelum pertempuran akhir tahun setiap tahun. Ujian menara uji coba dapat dianggap sebagai pertempuran pendahuluan. Bagaimanapun, pertempuran token pedang markis tahunan adalah acara paling penting di Istana Pedang Markis. Setiap tahun, istana akan mengundang para master berpengaruh dari prefektur Bashui. Untuk memastikan penampilan yang baik bagi para master, para murid yang berpartisipasi harus melewati menara ujian terlebih dahulu. Paling tidak, hanya murid yang telah mencapai lantai 5 dari menara 7 lantai yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Oleh karena itu, Jian Wushuang harus lulus ujian ini di menara percobaan jika dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Aku akan segera berangkat ke Gunung Sembilan Serigala, dan akan tinggal di sana selama 1 bulan. Karena aku harus mendapatkan kualifikasi masuk untuk pertempuran, aku harus mengambil kesempatan ini di menara ujian dan lulus ujian terlebih dahulu. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Akan mudah baginya untuk lulus ujian menara ujian. Begitu dia memutuskan, Jian Wushuang langsung pergi ke menara ujian. Menara ujian berdiri tegak di tengah-tengah halaman yang luas, menara itu sangat besar, tingginya lebih dari 33 meter. Saat itu, ada banyak murid di depan menara besar itu. Lihat, permata ke-6 telah dinyalakan. Sepupu Jianlin telah melewati lantai ke-6. Sepupu Jianlin benar-benar hebat. Bagaimana kau tahu? Sepupu Jianlin telah menembus langkah ke-6 jalan roh sejak lama. Dia telah mencapai puncak langkah ke-6. Dengan kultivasi kekuatan spiritualnya, sangat mudah baginya untuk melewati lantai ke-7, apalagi lantai ke-6. Lihat, permata ke-7 telah menyala. Beberapa murid menatap 7 permata di depan gerbang menara. Setiap permata berhubungan dengan 1 lantai menara ujian. Setelah melewati 1 lantai, 1 permata akan menyala. Jika ke-7 permata menyala, itu berarti ke-7 lantai telah dilewati. Pastilah Jianlin yang telah mencapai puncak langkah ke-6 jalan roh akan melewati ke-7 tingkat itu. Tak lama kemudian, gerbang menara terbuka lagi. Jianlin yang berpakaian biru kehijauan berjalan keluar perlahan, dengan senyum percaya diri. Melihat tatapan iri dari para murid di sekitarnya, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Jianlin telah melewati lantai ke-7. Dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran token pedang markis. Di depan gerbang menara, seorang tetua dari Aula Bela Diri Merah menuliskan namanya dengan cepat, lalu melihat sekeliling, berkata, selanjutnya. Banyak murid yang ragu-ragu. Sulit untuk lulus ujian menara ujian. Jika seseorang ingin lulus dari lantai 5, ia harus memiliki kultivasi kekuatan spiritual dari langkah ke-5 jalan roh. Selain itu, jika mereka ingin ikut serta dalam pertempuran, ia harus berusia di bawah 16 tahun. Di Mansion, jumlah murid yang dapat memenuhi kedua syarat ini hanya sedikit. Dengan begitu sedikit yang memenuhi syarat dan begitu banyak penonton, orang akan merasa malu jika mereka mengikuti ujian tetapi kemudian gagal bahkan untuk lulus di lantai ke-5. Biar aku coba. Saat suara itu terdengar, sosok muda perlahan mendekat. Ia membawa pedang panjang di punggungnya. Banyak murid memandangnya. Mereka heran ketika mengenalinya. Apakah itu dia? Jian Wushuang. Jian Wushuang dari Paviliun Pedang, apakah dia yang baru saja berbicara? Bagaimana mungkin dia bisa lulus ujian menara percobaan? Semua orang tidak percaya. Sebagai putra Master Paviliun Pedang terakhir, Jian Wushuang memiliki identitas khusus. Selain itu, ia dikenal sebagai sampah di istana, karena ia tidak mampu mengumpulkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, semua murid di istana mengenalnya. Karena alasan ini, mereka sangat skeptis ketika dia memutuskan untuk mencoba uji coba menara percobaan.
Selain para murid, penatua pencatat aula bela diri merah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dengan keterkejutan di matanya, bertanya, kau ingin mengikuti ujian di menara percobaan? Tidak bisakah? Jian Wushuang tampak acuh tak acuh. Tentu saja boleh. Asalkan kamu adalah murid Manshen di bawah umur 16 tahun. Sang tetua mengangguk dan berkata, silakan masuk. Terima kasih. Jian Wushuang langsung masuk ke menara, mengabaikan banyak mata yang menatapnya. Tepat saat dia menaiki tangga, terdengar suara yang jelas-jelas tidak bersahabat dari samping. Jian Wushuang, beraninya kamu datang ke sini untuk mengikuti ujian. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jian Wushuang berhenti sejenak dan menatap dingin ke arah Jian Lin, yang menatapnya dengan jijik. Tanpa sepatah kata pun, dia terus berjalan menuju menara ujian. Tak lama kemudian, dia sudah berada di dalam menara. Ketika melihat ini, Jian Lin sedikit melengkungkan bibirnya, Sampah sepertimu sangat sombong. Tunggu dan lihat, kamu akan malu nanti. Sepupu Jian Lin, apakah menurutmu Jian Wushuang bisa melewati lantai kelima? Seorang murid dari aula bela diri merah bertanya. Dia. Jian Lin menanggapi dengan mencibir, untuk melewati lantai kelima, seseorang harus memiliki kultivasi langkah kelima jalan roh. Dia mencapai langkah ketiga jalan roh lebih dari setengah bulan yang lalu. Sekarang, dia mungkin telah mencapai langkah keempat jalan roh paling banyak. Bahkan jika dia adalah putra dari Master Paviliun Pedang terakhir dan memiliki ilmu pedang yang luar biasa, tetap saja adalah omong kosong yang bodoh baginya untuk melewati lantai kelima dengan kultivasi langkah keempat dari jalan roh. Orang-orang di sekitarnya semua setuju dengannya. Lebih dari setengah bulan yang lalu, dia baru saja mencapai langkah ketiga dari jalan roh. Seberapa kuat dia sekarang? Dia mungkin telah mencapai langkah keempat dari jalan roh. Bagaimana mungkin dia bisa melewati lantai kelima di menara ujian? Sungguh lelucon. Dia mencari masalah. Jian Lin mencibir. Dia menduga Jian Wushuang akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang.